Halo, ketemu lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngobrolin topik yang kayaknya penting banget tapi mungkin sering kelewat. Hubungan antara obat tekanan darah yang Anda minum sama nutrisi di badan Anda. Ya, betul. Kita akan coba gali ini informasi dari sebuah sumber, transkrip video YouTube Shiheko. Di situ dibahas cukup banyak ya, soal penelitian, ada juga cerita-cerita pengalaman orang terkait interaksi obat dan nutrisi ini. Penting dicatat ya, obrolan kita ini tujuannya buat nambah wawasan aja. Betul sekali. Bukan pengganti nasihat medis dari dokter atau apoteker Anda ya. Selalu konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke ahlinya. Sip. Nah, tujuan kita di sini mau coba pahami klaim dari materi ini. Katanya, obat darah tinggi tertentu itu punya potensi ngerampok nutrisi penting dari tubuh. Iya, gitu. Dan kita juga mau lihat lebih jauh argumennya, gimana suplementasi yang pas, itu mungkin bisa bantu kerja obatnya lebih efektif, terus ngurangin efek samping, dan ya, bikin kesehatan Anda lebih oke secara keseluruhan, bukan cuma angka tensi aja yang dilihat. Anda mungkin pernah dengar istilah drug mugger atau obat perampok nutrisi gitu ya. Nah, itu dia. Konsepnya ya itu tadi, beberapa obat pas lagi kerja nurunin tensi misalnya, bisa aja nyuri atau bikin kadar vitamin dan mineral penting di tubuh kita jadi berkurang. Dan yang lumayan bikin kaget nih dari sumber ini, katanya banyak dokter atau tenaga medis itu mungkin belum sepenuhnya sadar soal interaksi ini. Atau kadang ya kelewat aja gitu dalam praktek sehari-hari. Makanya kita mau fokus ke beberapa nutrisi kunci yang disebut di situ. Ada koenzim Q10, terus magnesium, sama vitamin D. Kenapa tiga ini? Katanya penting banget buat Anda yang minum obat hipertensi. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai bedah ya. Konsep Drugmolger ini kok kayaknya serius ya. Gimana sih persisnya sebuah obat bisa sampai ngambil nutrisi kita? Jadi gini, mekanismenya itu dijelasin di videonya. Contohnya ya, obat diuretik. Fungsinya kan buat buang kelebihan cairan sama garam biar tensi turun, ya kan? Iya, iya. Nah, pas proses nyedot cairan itu, beberapa vitamin sama mineral penting yang larut air itu bisa ikutan kebuang juga. Kayak vacuum cleaner gitulah. Ampuh bersihin debu, tapi barang kecil berharga bisa kesedot juga tanpa sengaja. Oh, gitu ya analoginya. Di materi ini ada contoh kasus nyata juga. Pak Kim Chol-soo, umur 70. Udah 15 tahun minum obat tensinya bagus terus. Tiba-tiba pingsan. Iya, itu diceritain. Pas di UGD, tensinya normal. Tapi pas dicek darah, waduh, kadar nutrisinya rendah banget. Hampir nol katanya beberapa jenis. Serem juga ya. Nah, ini katanya sejalan sama data NIH di Amerika yang dikutip di situ. Disebutin kalau sekitar 85% pengguna obat hipertensi jangka panjang, ya lebih dari 10 tahun lah ya, itu ngalamin kekurangan nutrisi yang lumayan parah, dan setengahnya lebih itu nggak sadar sama sekali. Wah, banyak juga ya angkanya. Ada contoh lagi, Ibu Lee Sunja, 68 tahun. Keluhannya capek terus-terusan, sama mata kedutan nggak berhenti. Nah, menurut sumber ini, akarnya itu defisiensi magnesium, gara-gara minum obat diuretik selama 12 tahun. Ini jadi pertanyaan nih. Kalau emang interaksinya sepenting ini, kok bisa ya, seperti yang disiratkan sumber ini, sebagian dokter mungkin nggak terlalu ngeh atau kelewat. Gimana tuh penjelasannya? Argumen yang dikasih di sumber itu, pendidikan kedokteran itu seringnya fokus banget ke obatnya. Farmakologinya gimana, cara kerjanya resepnya gimana, tapi soal interaksi rumit antara obat sama status gizi pasien, itu mungkin porsinya kurang. Oh, jadi fokusnya lebih ke angka tensinya aja gitu ya? Bisa jadi begitu. Akibatnya, ya fokus pengobatan ke angka tensi. Padahal pasien mungkin punya keluhan lain, kayak capek tadi, atau kram, yang ternyata ada hubungannya sama kekurangan nutrisi akibat obatnya. Tapi nggak nyambung gitu. Oke, oke. Coba kita lihat lebih deket deh nutrisi spesifik yang katanya paling kena dampak. Pertama, koenzim Q10. QQ10. Disebut vitamin jantung ya di situ. Iya, vitamin jantung. Q10 ini krusial banget buat bikin energi di tingkat sel. Terutama sel otot jantung kan, butuh energi gede tuh buat mompa terus. Bener. Nah, klaimnya, produksi Q10 alami di tubuh itu bisa turun drastis.
Disebut sampai 40% penurunannya pada orang yang minum obat hipertensi. Apalagi kalau minumnya bareng obat kolesterol jenis statin. Wah, kalau bareng statin makin turun ya. Katanya gitu. Nah, kalau jantung kurang bensin Q10 sini, ya kerjanya bisa keganggu. Malah bisa jadi lebih susah ngontrol tensinya. Lalu kalau gitu, apa manfaatnya kalau kita nambah QQ10 dari suplemen? Menurut info yang kita gali ini gimana? Disebutkan kalau Badan POM-nya Korea, MFDS itu, mengakui efek QQ10 buat bantu nurunin tekanan darah. Dosisnya sekitar 90-100 mg per hari. Selain itu, diklaim juga bisa ngurangin efek samping obat hipertensinya dan bikin obatnya kerja lebih bagus. Menarik ya. Ada lagi yang menarik, soal sinerginya. QQ10 ini kan larut lemak ya. Jadi kalau diminum bareng omega 3 yang juga larut lemak, katanya penyerapannya bisa lebih bagus. Oh gitu, kombinasinya bagus ya. Iya. Terus kalau sama selenium, efek antioksidannya bisa berlipat ganda katanya. Nah, soal waktu minumnya, saran di materi ini, bagusnya bareng makanan berlemak, pas sarapan atau makan siang misalnya. Ada contoh kasusnya juga ya disebut. Ada. Bapak Jong Guangsu, 67 tahun, dia ngerasa lebih fit pas minum Q10 setelah makan malam, dibanding pas perut kosong. Terus ada Ibu An Jengi, 73 tahun, dia berhasil turunin dosis obatnya. Tentunya barang pengawasan dokter ya. Itu setelah rutin Q10, omega 3, plus gaya hidup sehat. Wah bagus tuh. Sama satu lagi, Bapak Yon Cheolho, 72 tahun, energinya pulih lagi setelah kombinasi Q10, magnesium, sama vitamin D. Oke, jadi Q10 penting buat energi jantung. Nah, nutrisi berikutnya nih, magnesium. Sumber ini malah nyebutnya obat penurun tekanan darah alami atau kalsium channel blocker alami. Apa maksudnya itu? Jadi gini, dijelasin kalau obat diuretik itu bisa nguras magnesium lewat urin. Nah, kalau kurang magnesium, dampaknya bisa macam-macam. Yang paling sering itu kram otot. Mungkin Anda pernah ngalamin mata kedutan terus atau kaki kram pas malam? Oh, itu bisa jadi tanda kurang magnesium ya? Bisa jadi, ya. Gejala lain yang disebut itu susah tidur, jantung deg-degan gak keruan, terus potensi pembuluh darah jadi kaku. Ini karena rasio kalsium magnesium jadi nggak seimbang. Kasusnya Ibu Lee Sunja tadi, yang capek sama kedutan sama Bapak Park San-nam, 74 tahun, yang palpitasi dan susah tidur, itu dikaitin sama kurang magnesium ini. Berarti kalau kita nambah magnesium, itu bisa bantu pembuluh darah lebih rileks gitu ya kesimpulannya? Betul, magnesium itu perannya penting buat relaksasi otot polos di dinding pembuluh darah. Nah, sumber ini juga nekenin pentingnya jaga rasio kalsium sama magnesium. Idealnya katanya 2:1, biar penyerapannya optimal. Terus minumnya kapan bagusnya? Sarannya sih setelah makan, biar nggak bikin lambung perih. Dan bagusnya malam hari, karena efek rileksnya itu bisa bantu tidur lebih enak. Perbaikan kondisi Pak Yon Cheolho tadi juga sebagian karena suplementasi magnesium ini. Oke, lanjut ke vitamin D. Ada kutipan studi Oxford yang lumayan bikin kaget nih. Katanya kurang vitamin D bisa naikin resiko hipertensi sampai 66%. Iya, dan nggak cuma itu. Ada kutipan studi Harvard juga yang bilang, kalau orang kurang vitamin D, obat hipertensi yang diminum itu mungkin cuma efektif sepertiganya aja. Wah, sayang banget dong obatnya jadi kurang nampol ya. Iya, ditambah lagi, obat hipertensi jenis calcium channel blocker itu disebut bisa ganggu proses aktivasi vitamin D di tubuh. Jadi makin beresiko kurang vitamin ini. Terus disebut juga kondisi di Korea Selatan rata-rata kadar vitamin D-nya rendah banget ya. Cuma 16,1 micgm ml itu kurang banget ya. Ya, itu termasuk defisiensi berat. Dan kalau musim dingin, kurang matahari, ya makin parah kondisinya. Jadi kalau nambah vitamin D klaimnya bisa bikin obat tensi kerja lebih bagus gitu ya. Betul, bisa ningkatin efektivitas obatnya secara signifikan katanya. Sama kayak CoQ10, vitamin D ini larut lemak, jadi bagusnya diminum bareng makanan. Pemulihan energi Pak Yon Cheolho tadi juga dikaitkan sama perbaikan status vitamin D-nya. Oke, terus ada juga disebut vitamin B kompleks. B1, B6, B9 folat, sama B12. Gimana hubungannya sama obat diuretik? Nah, lagi-lagi diuretik nih yang disebut bisa nguras vitamin B. Kan vitamin B larut air ya. Dampaknya macam-macam. Kalau kurang B1, tiamin, itu bisa ganggu produksi energi sel. Jadi gampang capek, jantung bisa nggak teratur detaknya. Terus B6, B9, B12? Nah, kalau kurang 3 itu,
B6, B9, B12 itu bisa bikin kadar homocysteine dalam darah naik. Homocysteine, apaan tuh? Itu sejenis asam amino. Kalau kadarnya ketinggian di darah, dia jadi kayak racun gitu buat lapisan dalam pembuluh darah. Bisa bikin rusak, nimbulin peradangan. Nah, kalau homocysteine tinggi, tensi jadi lebih susah dikontrol. Oh gitu ya, ada contoh kasusnya juga? Ada Ibu Choi Mi-yang, 66 tahun. Dia capek banget, terus ada gejala depresi. Ternyata pas dicek, ada hubungannya sama kekurangan vitamin B kompleks gara-gara pakai diuretik jangka panjang. Jadi, kalau nambah vitamin B kompleks, menurut sumber ini bisa bantu buat energi sama jaga kesehatan pembuluh darah ya? Tepat. Dan karena vitamin B ini larut air, gampang kebuang lewat urin, saran praktisnya minum suplemen B kompleks itu dosisnya dibagi-bagi sepanjang hari. Jangan langsung banyak sekali minum. Oke. Sekarang kita ke kalium atau potasium. Wah, ini kayaknya lebih rumit ya interaksinya. Rumit banget. Dan ini poin yang penting banget buat Anda pahami. Sumber yang kita gali ini nunjukin kalau beberapa jenis obat tensi, kayak ACE inhibitor sama ARB, itu malah bisa naikin kadar kalium di darah. Oh, malah naikin ya, bukannya nurunin. Iya, jenis obat ini bisa bikin kalium numpuk. Kalau ketinggian, namanya hiperkalemia, itu bahaya banget. Bisa bikin irama jantung kacau, bisa fatal. Ada contoh kasus Pak Kim Yong-sik, 71 tahun, dia minum ARB, terus suka makan makanan tinggi kalium kayak pisang, tomat, plus minum suplemen kalium pula. Wah, kaliumnya melonjak tinggi, bahaya. Waduh, tapi ada juga obat yang malah nurunin kalium kan? Nah, itu dia. Di sisi lain, obat diurepik jenis tertentu, kayak hidroklorodtiazid atau HCT, itu malah bisa nurunin kadar kalium. Jadi kebalikannya, namanya hipokalemia. Gejalanya bisa kram, lemes, detak jantung lemah. Risiko ini bisa nambah kalau cuaca panas atau banyak keringetan. Jadi serba salah ya. Terus rekomendasinya gimana dong soal kalium ini? Rekomendasinya, dapat kalium secukupnya aja dari makanan alami, jeruk, bayam, kentang, pisang. Yang paling penting, ini krusial banget, cek darah rutin buat pantau kadar kalium Anda. Terutama kalau minum obat jenis SE inhibitor, ARB, atau diuretik tadi. Dan harus super hati-hati sama suplemen kalium. Jangan pernah minum tanpa sepengetahuan dan pantauan dokter. Wajib itu. Oke, dicatat. Terakhir nih, ada seng, zinc, sama vitamin C. Ini juga katanya bisa terkuras sama diuretik. Ya, itu yang disebut juga. Kalau kurang zinc, dampaknya bisa ke sistem imun. Jadi gampang sakit, terus luka jadi lama sembuhnya. Kalau vitamin C? Vitamin C juga sama, pengaruh ke imun. Terus, dia penting buat bikin kolagen. Kolagen itu kan protein buat kekuatan dan kelenturan pembuluh darah. Kalau kurang, ya bisa ngaruh ke situ. Ada contoh Pak Jo Seng Ho, 69 tahun. Jadi sering flu, lukanya lama sembuh. Ternyata dikaitin sama kurang seng dan vitamin C setelah lama minum diuretik. Jadi manfaat suplemennya ya buat dukung imun sama perbaikan jaringan tubuh ya? Iya, betul. Nah, yang menarik lagi nih, ada penekanan soal detail-detail praktisnya. Kayak waktu minum suplemen, itu ternyata bisa ngaruh banget. Oh iya, gimana tuh? Ditekankan gini, nutrisi yang larut lemak, kayak CoQ10, vitamin D, omega 3, itu bagusnya diminum bareng makanan yang ada lemaknya, biar nyerapnya maksimal. Oke, terus kalau yang lain? Kalau magnesium sama kalsium, katanya penyerapannya lebih bagus kalau ada asam lambung, jadi disaranin setelah makan. Khusus magnesium, bagusnya malam, kan bisa bantu rileks buat tidur. Nah, kalau yang larut air kayak vitamin B kompleks sama C, karena cepat kebuang, mending dosisnya dibagi beberapa kali sehari gitu. Bahkan disebut ada studi dari Karolinska Institute di Swedia, nunjukin beda penyerapan yang lumayan jauh tergantung waktu minumnya. Wah, detail juga ya soal waktu minum. Selain waktu, ada peringatan juga soal kombinasi yang bahaya. Salah satunya jus grapefruit sama obat kalsium channel blocker ya. Betul sekali. Ini peringatan keras banget. Jus grapefruit itu bisa ngehambat kerja enzim di hati yang tugasnya ngolah obat kalsium channel blocker, contohnya amlodipin. Akibatnya apa? Kadar obat di darah bisa melonjak sampai 3 kali lipat. Serius? Bahaya banget dong. Bahaya banget. Bisa bikin tensi drop drastis. Ada kasus Ibu Kim Sundok, 65 tahun, dia hampir pingsan gara-gara minum jus grapefruit pas lagi minum amlodipin. Jadi ini penting banget buat dihindari. Oke, dicatat. Ada lagi kombinasi bahaya lain yang perlu diwaspadai?
Ya, itu tadi, suplemen kalium. Kalau diminum bareng ACE inhibitor atau ERB tanpa pantauan dokter ketat, resiko hiperkalemia fatal. Terus disaranin juga hati-hati sama ginseng atau ginseng merah. Itu potensinya bisa naikin tensi, jadi bisa ngelawan efek obat antihipertensi Anda. Oke, nah sebaliknya nih, ada nggak kombinasi suplemen yang justru bagus, yang saling dukung itu? Ada beberapa yang disebut, kombinasi omega 3 sama CoQ10 dianggap bagus. Kan sama-sama larut lemak ya, terus perannya saling melengkapi. Omega 3 bantu bersihin darah, misal nurunin trigliserida, CoQ10 bantu perbaiki dan kasih energi ke pembuluh darah sama jantung. Oke, apalagi? CoQ10 sama selenium, katanya ningkatin efek antioksidan bareng. Kalsium sama magnesium, idealnya rasio 2:1 tadi. Terus, zinc sama tembaga, rasionya sekitar 10:1, biar nggak ganggu penyerapan. Satu lagi tips praktis, kasih jarak waktu minum antara suplemen kalsium sama zat besi. Minimal 4 jam lah, soalnya kalsium bisa ganggu penyerapan zat besi. Ada contoh ibu Seumija, 70 tahun. Anemianya susah beres karena minum kalsium sama zat besi barengan terus. Wah, banyak juga ya detailnya. Terus ada saran juga buat mulai suplemen pelan-pelan, dan kalau bisa tes dulu ya, terutama kalau udah lama minum obat tensi. Tepat, sarannya gitu. Kalau Anda udah minum obat hipertensi 5 tahun atau lebih, ada baiknya dipertimbangkan buat cek kadar nutrisi kunci, kayak CoQ10, magnesium, vitamin D, B12, lewat tes darah. Mungkin perlu minta khusus ke dokternya. Terus pas mulai minum suplemennya gimana? Nah, jangan langsung minum macam-macam barengan, mulai satu-satu aja. Pilih satu nutrisi yang paling Anda rasa butuh, bisa dari hasil tes atau gejala, mulai dari dosis awal yang disaranin. Di materi ini disebut contohnya Q10 100 mg, magnesium 200 mg, vitamin D 1000 IU per hari. Terus lihat reaksi badan Anda gimana selama kira-kira 2 minggu. Baru deh kalau oke pertimbangkan nambah jenis lain. Jadi ketahuan kalau ada efek nggak enak dari suplemen mana. Dan poin yang kayaknya diulang-ulang terus ya, suplemen itu cuma pendukung, bukan pengganti gaya hidup sehat. Persis. Itu kuncinya. Pendekatan holistik menyeluruh. Suplementasi itu kerjanya bakal paling bagus kalau jadi bagian dari gaya hidup sehat. Pola makan bener, kurangi garam, banyak serat sayur buah, makanan alami, olahraga teratur sesuai kondisi, tidur cukup berkualitas, kelola stres, cukup minum air putih, dan pastinya nggak merokok. Contoh suksesnya Pak Yoon Cheol-ho tadi ya. Iya, keberhasilan Pak Yoon Cheol-ho itu kan karena kombinasi suplemen, perubahan total gaya hidup, plus pantauan rutin. Sebaliknya, ada kisah Pak Han Yong-cheol, 75 tahun, kondisinya drop banget setelah 20 tahun minum obat. Itu jadi gambaran seremnya kalau cadangan nutrisi benar-benar habis. COQ10 tinggal 20%, Mg 30%, Fit D cuma 8 nano ml. Waduh. Jadi emang nggak bisa andalin suplemen doang ya, terus ini juga nggak bosen-bosennya diulang, wajib konsultasi ke profesional kesehatan. Mutlak, wajib hukumnya. Kondisi tiap orang itu beda-beda, unik. Interaksi antara obat yang Anda minum, suplemen yang pengen Anda coba, sama kondisi badan Anda itu bisa rumit banget. Jadi, sebelum mulai, atau berhenti, atau ngubah dosis suplemen apapun, ngobrol dulu sama dokter atau apoteker Anda. Terbuka dan jujur. Betul. Informasi yang kita bahas ini kan dari ulasan materi yang ada ya, sifatnya umum. Nggak bisa ganti nasihat medis yang khusus buat Anda. Baiklah, coba kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita. Jadi obat tekanan darah itu jelas penting banget buat ngontrol hipertensi. Tapi berdasarkan info yang kita gali ini, pemakaiannya apalagi lama itu ada potensi nguras nutrisi penting. Iya. Nah, suplementasi yang tepat sasaran, yang pastinya harus diobrolin dulu sama dokter atau apoteker, itu mungkin bisa bantu isi lagi kekurangan nutrisi itu. Bisa jadi bikin pengobatan lebih efektif, kurangin efek samping, dan ya ujung-ujungnya ningkatin kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ingat tadi poin-poin kuncinya. CoQ10 buat energi jantung, magnesium buat rileksin pembuluh darah, vitamin D bisa bantu kerja obat, vitamin B buat energi dan lindungi pembuluh darah, terus pentingnya pantau kalium, juga seng dan vitamin C. Detail waktu minum dan rasio antar nutrisi juga penting. Dan tentu, fondasinya itu pendekatan menyeluruh. Suplemen bakal kasih manfaat terbaik kalau jadi bagian dari gaya hidup sehat secara utuh. Makan benar, gerak badan, istirahat cukup, kelola stres. Sip. Sekali lagi, kami ingetin ya, selalu konsultasi sama profesional kesehatan Anda sebelum ngubah apapun soal suplemen.
Anggap info ini buat nambah wawasan aja, bukan panduan medis. Hindari kombinasi bahaya kayak jus grapefruit sama obat tertentu tadi, atau minum suplemen kalium tanpa pantauan ketat. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Kalau klaim soal luasnya potensi pengurasan nutrisi gara-gara obat kronis ini, kayak angka 85% tadi, emang bener signifikan? Dan kalau fokus pengobatan seringnya cuma ke angka tensi aja, pertanyaannya jadi, dampak kesehatan jangka panjang apa lagi ya yang mungkin kelewat pada pasien-pasien yang minum obat kronis, nggak cuma obat hipertensi? Dan gimana sih seharusnya bentuk pengelolaan pengobatan yang benar-benar komprehensif itu? Yang nggak cuma ngontrol angka atau gejala, tapi juga aktif merhatiin dan jaga status nutrisi serta kesehatan pasien secara utuh. Mungkin itu bisa jadi bahan pikiran buat kita semua ya. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga informasi yang kita eksplorasi dari sumber tadi bisa ngasih perspektif baru ya, dan bermanfaat buat perjalanan kesehatan Anda. Kami selalu dukung upaya Anda buat terus belajar dan ambil keputusan kesehatan yang bijak. Sampai jumpa lagi.